Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi mengenai ragam dan karakteristik bahan ajar cetak. Dengan anggota saya, Anissa Gima, dan teman-teman saya yang lain yaitu Alvina Damayanti, Ariana, Afifah, Ananda, dan Ambar Monika. Yang pertama yaitu pengertian bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak merupakan perangkat bahan ajar yang memuat materi atau isi pelajaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, ini dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Bahan ajar cetak bersifat khusus atau ditujukan sangat sesuai dan lengkap, atau memuat hal-hal yang memang diperlukan dalam pembelajaran. Adapun karakteristik dari bahan ajar cetak ada 3 hal, yaitu yang pertama self-instruction, yang kedua self-contained, dan yang ketiga self-instruction material. Itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak memiliki karakteristik yang harus mampu membelajarkan sendiri para siswanya, atau bisa dikatakan dengan self-instruction. Apa artinya? Jadi artinya yaitu bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Kemudian, proses pembelajaran yang baik itu bukan hanya menyampaikan materi yang harus dikuasai siswa saja, tetapi juga harus merangsang siswa agar termotivasi untuk belajar mandiri. Karena dengan kemampuan belajar mandirinya, maka siswa tersebut dapat meningkatkan kualitas dirinya di masa mendatang. Oleh karena itu, keberadaan bahan pembelajaran cetak mampu mengakomodasi hal tersebut. Karakteristik bahan ajar yang kedua yaitu self-contained. Artinya, bahan ajar harus memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Apa saja yang harus diperlukan atau yang harus dipelajari sebelumnya, yaitu seperti prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis, latihan dan tugas-tugas, serta soal-soal evaluasi beserta kunci jawabannya, dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian karakteristik bahan ajar cetak yang ketiga yaitu self-instructional material, atau bahan ajar cetak mampu membelajarkan siswanya. Dalam hal ini bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu atau membuat siswa untuk belajar aktif dalam proses belajarnya. Bahkan juga dapat membelajarkan siswa untuk dapat menilai seberapa tinggi atau seberapa rendah kemampuan belajarnya sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelebihan dan kekurangan bahan ajar cetak. Kelebihan yang pertama yaitu kesesuaian untuk digunakan dalam penyajian semua informasi dan pengetahuan. Jadi dengan menerapkan bahan ajar cetak ini sudah sangat sesuai dan banyak digunakan seperti di sekolahan untuk melakukan pembelajaran tanpa harus menambahkan video, audio atau yang lainnya. Yang kedua yaitu memungkinkan pembaca bebas dalam memilih bagian atau materi yang perlu dipelajari. Jadi seorang pembaca itu bebas mana dulu yang ingin dibaca atau dipelajari tanpa harus mengurutkan dari awal hingga akhir untuk menemukan informasi dan pengetahuan. Seperti halnya video harus dari awal hingga akhir yang nantinya menemukan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan tanpa memerlukan tambahan. Jadi dengan menerapkan bahan ajar cetak saja itu sudah sesuai, sudah pas dalam melakukan pembelajaran tanpa harus tambahan video ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu dapat dikombinasikan dengan media bahan ajar atau yang lainnya. Jadi dalam penerapan bahan ajar cetak ini
sangat bisa sekali untuk dikombinasikan dengan video, audio, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang pertama itu tidak dapat mengaplikasikan gerakan pemaparan bersifat linear. Jadi tidak seperti video yang ada gerakannya seperti melakukan senam ataupun melakukan tutorial masak ataupun yang lainnya. Yang kedua, yaitu tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Yang ketiga, yaitu sulit memberikan bimbingan kepada pembaca yang memiliki kesulitan memahami. Jadi, dalam bahan ajar cetak itu terkadang seorang pembaca itu tidak tertarik untuk membaca sekian banyaknya. Dengan menerapkan seperti halnya video, itu bisa membantu untuk menarik seperti ada gerakannya, suaranya, atau yang lainnya. Yang keempat, yaitu sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendalam dan kompleks. Dalam kelompok kami membahas 4 macam bahan ajar cetak. Yang pertama itu ada handout, yang kedua ada folder, yang ketiga ada buku teks, yang keempat ada buku ajar mandiri. Selanjutnya yang pertama itu ada handout. Handout merupakan artikel atau lembaran yang berisi informasi dan pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi dalam menerapkan handout ini sangat mudah untuk membuat artikel, makalah ataupun yang lainnya. Handout bisa juga digunakan untuk mendukung aktivitas presentasi. Jadi dengan menerapkan handout itu sangat mudah dalam melakukan presentasi dalam pembuatan PPT ataupun yang lainnya. Selanjutnya, pendidik atau pembicara memberikan handout berupa bahan bacaan pendukung kepada peserta sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Jadi seorang pendidik itu bisa memberikan contoh bacaan terlebih dahulu agar seorang pembaca itu mendapat sedikit apa yang akan dipelajari selanjutnya. Setelah itu, pendidik bisa menjelaskan lebih lanjut untuk pendalaman informasi dan pengetahuan yang akan dipelajari untuk selanjutnya. Jadi kemungkinan seorang pembaca itu sudah memiliki gambaran apa yang akan dipelajari dan apa inti sedikit dari apa yang akan disampaikan. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang macam-macam bahan ajar cetak. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang pengertian dari handout. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan handout. Untuk kelebihan dari handout sendiri, yang pertama ada dapat merangsang ingin tahu dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, dapat memperkenalkan informasi atau teknologi baru. Yang keempat, dapat memeriksa hasil pembelajaran siswa. Handout sendiri ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sulit menampilkan gerak dan suara. Yang kedua, bagian-bagian pelajaran harus dirancang sedemikian rupa. Yang ketiga, handout ini cepat rusak dan hilang. Yang keempat, umumnya keberhasilan hanya di tingkat kognitif saja. Selanjutnya, macam-macam bahan ajar cetak itu ada brosur. Brosur merupakan selebaran yang berisi suatu informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Brosur ini biasanya berbentuk halaman-halaman terlipat yang berisi informasi dan pengetahuan yang telah dirancang sebelumnya. Brosur ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari brosur sendiri ini, yang pertama,
media yang mudah diperoleh dan sederhana. Yang kedua, dapat memaparkan kata-kata, gambar, dan diagram. Yang ketiga, brosur ini mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya ringan dan kecil. Yang keempat, brosur ini relatif murah untuk diproduksi dan dapat digunakan berulang-ulang. Brosur ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sulit memberikan bimbingan pada pembaca. Yang dimaksud adalah sulit memberikan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar tersebut. Yang kedua, sulit memberikan umpan balik. Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan diajukan yang memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih kompleks ataupun mendalam. Yang ketiga, brosur ini cenderung digunakan sebagai hafalan. Kenapa? Karena ada sebagian guru yang menuntut peserta didiknya untuk menghafal data, fakta, dan angka. Tuntutan ini akan membatasi penggunaan bahan ajar cetak brosur hanya sebatas alat untuk menghafal saja. Yang keempat, ada presentasi satu arah karena bahan ajar cetak tidak interaktif. Sehingga bahan ajar ini cenderung digunakan dengan pasif tanpa pemahaman yang memadai. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ananda Kartika akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afifah mengenai macam-macam bahan ajar cetak. Yang ketiga adalah buku teks. Buku teks adalah salah satu dari ragam bahan ajar yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Buku teks berisi informasi dan pengetahuan yang lengkap yang dapat dipelajari oleh pembaca. Biasanya, buku teks berisi uraian atau deskripsi tentang materi atau isi pelajaran tertentu yang tertuang bab demi bab di dalamnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam buku teks. Yang pertama, kelebihan dari buku teks adalah gaya bahasa mudah dipahami, penampilan cover maupun isi menarik. Isi buku mengandung hal yang bermanfaat bagi pembaca. Terdapat gambar yang jelas untuk dilihat bila ada gambar. Kekurangannya adalah yang pertama, dibatasi kurikulum disusun berdasarkan peraturan. Yang kedua, kurang cermatnya penggunaan kaidah penulisan. Yang ketiga, terdapat kesalahan pengetikan dalam buku. Dan yang keempat adalah tanda-tanda baca kecil sering terlupakan dalam penulisan. Selanjutnya, yang keempat adalah buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri tidak jauh berbeda dengan buku teks. Hal yang membedakan antara buku teks dengan buku ajar mandiri adalah arahan-arahan yang terdapat di dalamnya. Buku ajar mandiri memuat arahan-arahan yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Buku ajar mandiri juga sering disebut dengan istilah modul karena penulisannya dirancang agar berisi bagian-bagian yang dapat dipelajari secara sistematis atau bertahap dengan tujuan peserta didik dapat mempelajari isi dan materi secara utuh. Buku ajar mandiri ini juga ditulis berdasarkan prinsip self-directed learning atau prinsip belajar mandiri. Nah, kelebihan dan kekurangan dari buku ajar mandiri ini yaitu yang pertama kelebihannya. Yang pertama yaitu motivasi siswa dipertinggi. Yang kedua yaitu sesudah pembelajaran, guru dan siswa mengetahui dengan benar siswa yang berhasil dan siswa yang kurang berhasil. Yang ketiga, siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, beban pelajaran merata sepanjang semester. Nah, kekurangan dari buku ajar mandiri ini yaitu memerlukan biaya yang cukup besar. Dan yang kedua yaitu memerlukan waktu yang lama dalam pengadaan atau pengembangan modul itu sendiri.
Dan yang terakhir yaitu membutuhkan ketekunan tinggi dari guru sebagai fasilitator. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.